Judi dalam pandangan Islam. Judi dalam hukum syar'i disebut maisir, dan qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Salah satu dampak negatif dari judi lainnya diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yaitu kerusakan maisir. Di antara bentuk maisir adalah judi, lebih berbahaya dari riba karena maisir memiliki dua kerusakan. Yang pertama, memakan harta haram, dan yang kedua, terjerumus dalam permainan yang terlarang. Halo, woi. Ayo gue pasang Argentina versus Brazil nih, gue pegang Argentina ya. Gue ngebet 200.000 nih, ayo gua per satu dah Brazil. Malam ini ya, tonton bareng di bawah lapangan. Keesokan harinya, Aduh, Argen gue kalah lagi, harusnya menang gede ini gue hari ini, malam ini. Buset dah, kalah 200, gue nyesel banget ngebet 200 hari ini. Dah, gue gak mau lagi lah. Judi digandengkan dengan kamar, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkurban untuk berhala, merundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan haram. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu ini menjadi dalil haramnya judi. Saya di sini akan membahas tentang apa yang disebut dengan judi. Judi disebut dengan najis atau air najis, artinya dosa dan semua yang mengandung bahaya. Allah terkadang menyebut berhala dengan rij, seperti dalam firman-Nya Allah, "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu," dalam kisah Al-Hajj ayat 30. Dan juga dan terkadang Allah menyebutnya dengan rij dan perbuatan dosa tinggallah, dari kisah Al-Mudatsir ayat 5. judi adalah amalan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, judi adalah termasuk perbuatan syaitan, dan semua amalan yang merupakan amalan setan hukumnya haram, karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Jika kalian sudah mengetahui suatu perkara itu adalah amalan setan, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya dan meninggalkannya, karena setan itu tidak menginginkan dari kalian kecuali kebinasaan dan kesehatan bagi kalian. Dan setan itu senantiasa bercokol di hati manusia, membisikkan dada manusia. Allah juga memerintahkan untuk menjauhi judi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjauhi 4 hal itu, yaitu khamar, judi, al-anshab, dan al-azkar. Maka menjauh dari judi itu lebih selamat. Sedangkan mendekat kepada perjalanan itu biasanya menjadi sebab atau sarana terjerumusnya seseorang ke dalamnya. Oleh karena itu Allah juga memerintahkan kita untuk tanajub, yaitu menjauhinya. Maka janganlah kita mendekati tukang judi, atau janganlah kita berteman dengannya, jangan membersamainya, jangan mencintainya, jangan duduk bersamanya, dan serta jangan kasihan padanya. Judi menimbulkan permusuhan di antara manusia berdasarkan firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, atau antara meminum kamar dan berjudi itu. Setan juga bersemangat untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dan dawa artinya mutakolah atau penutusan, yakni antara sisanya saudara seiman seiring memutuskan hubungan. Semua ini terjadi karena sebab judi. Judi melalaikan orang dari sholat. Judi melalaikan orang dari sholat ini suatu hal yang sudah terbukti. Orang yang membiasakan menghabiskan waktu mereka dengan permainan judi secara umum adalah orang-orang yang melalaikan sholat, dan mereka juga lalai dari ibadah-ibadah yang lain juga.
Judi itu juga memalingkan orang dari zikirullah. Berpalingnya orang dari zikirullah ini adalah dalil yang menunjukkan keharaman khamar dan judi, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghalangi kamu dari mengingat Allah, itu adalah surat Al-Maidah ayat 9 10 1. Maka permainan setan ini mengandung mafsadah yang besar, yaitu ia memalingkan orang dari zikrullah, dan ini sudah terbukti di lapangan. Orang yang memainkan permainan judi, bahkan walaupun tidak menggunakan taruhan, ia akan tersibukkan dengannya dan menghabiskan waktunya yang banyak serta sangat menikmati permainan tersebut. Mereka memungkinkan hal itu untuk menyegarkan jiwa dan menyenangkan jiwa mereka.